pagi. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang jelas untuk supervisi ini, Bu. Kira-kira Ibu ingin saya membantu Ibu ini mengembangkan kompetensi yang mana? Apakah kompetensi present, mendengarkan aktif, ataukah mengajukan pertanyaan yang berbobot? Saya rasa kompetensi yang paling ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Pak. Saya merasa bahwa ini adalah area yang masih bisa saya tingkatkan untuk memberikan dampak yang lebih baik dalam sesi coaching saya. Baik, Bu, mendengarkan aktif ini memang aspek yang sangat penting ya dalam coaching. Lalu bagaimana nanti, bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati selama coaching berlangsung? Saya ingin Bapak mengamati bagaimana saya merespon pernyataan dan pertanyaan dari coaching. Saya ingin tahu apakah saya benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan tanggapan yang sesuai, Pak. Oke, baik, Bu. Saya akan mencoba untuk memperhatikan hal tersebut. Lalu kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap kemampuan Ibu mendengarkan secara aktif saat ini? Saya menilai kemampuan mendengarkan aktif cukup baik, Pak, yang saya punya. Namun saya sering merasa masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal memberikan ruang bagi coaching untuk mengutarakan pemikirannya secara lebih terbuka gitu, lebih bebas gitu, Pak. Oke, baiklah, saya ngerti, Bu. Jadi apa nih harapan Ibu nih dari observasi yang kita lakukan bersama Ibu? Saya berharap dengan adanya observasi ini, Pak, saya bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai cara saya mendengarkan. Saya juga berharap bisa belajar teknik-teknik baru untuk meningkatkan kualitas mendengarkan saya, sehingga bisa lebih efektif dalam membantu coaching mencapai tujuannya, Pak. Baiklah, Bu, ini saya ingin memastikan Ibu ya. Saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik yang terstruktur dan detail nanti setelah sesi observasi, Bu. Mari kita bekerja sama untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam kemampuan coaching Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan sebelum kita mulai? Saya rasa sudah cukup lah, Pak, ya, mencakup semua yang saya harapkan. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk membantu saya. Oke, sama-sama, Bu. Mari kita mulai sesi coaching ini. Saya akan mengamati dengan sesama dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Semoga sesi ini berjalan dengan baik, Bu, ya. Ya, Pak, amin. Assalamualaikum, Ibu Calia. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu. Baik, alhamdulillah, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini, Bu. Sama-sama, Bu Calia. Senang sekali rasanya bisa membantu. Jadi apa nih yang ingin Ibu Calia capai dalam sesi coaching ini? Saya ingin menumbuhkan minat baca siswa di sekolah saya, Bu. Saya ini saat ini ya, Bu, ya, minat baca siswa masih tergolong rendah, Bu. Dan hal ini tentu berdampak pada prestasi belajar siswa saya, Bu, gitu. Gitu. Baiklah, Ibu Calia. Apakah Ibu Calia sudah memiliki target yang spesifik terkait dengan tujuan ini? Iya, Bu, nih saya sudah ada keinginan untuk meningkatkan rata-rata minat baca siswa saya, Bu, dari 50% menjadi 70% dalam waktu ya kira-kira 1 semester lah, Bu. Target yang bagus, Bu Calia. Saya yakin Bu Calia dapat mencapai dengan strategi yang tepat, Bu Calia. Menurut Bu Calia, apa saja faktor yang menyebabkan minat baca di sekolah Bu Calia masih rendah itu? Iya, Bu, ada beberapa faktor sih, Bu, kayaknya ya, Bu, ya. Yang pertama itu, Bu, siswa kurang terbiasa membaca buku karena lebih tertarik dengan gadget dan main media sosial gitu, Bu. Kalau yang kedua, koleksi buku di perpustakaan sekolah masih terbatas nih, Bu, dan kurang menarik lah, Bu, bagi siswa. Sedangkan yang ketiga, guru itu belum terbiasa lah, Bu, kurang terbiasa mengintegrasikan kegiatan membaca dalam setiap pembelajaran di dalam kelas. Oh gitu.
Baiklah Bu Calia, coba kita bahas satu persatu faktor-faktor tersebut. Apa saja yang sudah Ibu Calia lakukan untuk mengatasi faktor yang pertama? Saya sudah mencoba beberapa cara sih Bu, seperti mengadakan lomba baca puisi, baca cerpen, kemudian ada mendirikan pojok baca juga Bu di kelas. Namun hasilnya masih belum terlalu optimal Bu. Gitu. Jadi kalau yang untuk faktor yang kedua itu bagaimana? Saya sudah mengajukan proposal ke sekolah Bu untuk menambahkan koleksi buku di perpustakaan. Namun memang proposal tersebut masih belum disetujui karena keterbatasan anggaran lah Bu. Jadi itu ya yang kedua. Kalau yang untuk faktor yang ketiganya Ibu Calia? Kalau yang ketiga saya sudah mengikuti beberapa pelatihan lah Bu, tentang bagaimana mengintegrasikan kegiatan membaca di dalam pembelajaran. Namun saya masih merasa kurang percaya diri untuk menerapkannya di kelas Bu. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi Bu Calia ya, apa saja langkah-langkah yang ingin Bu Calia ambil untuk meningkatkan lagi minat baca siswa di sekolah itu? Iya Bu, saya yang pertama itu berpikir saya ingin meningkatkan frekuensi kegiatan membaca di sekolah Bu, seperti mengadakan kegiatan membaca bersama setiap minggu. Membaca bersama itu bisa juga dengan mengadakan lomba baca buku berhadiah yang menarik-menarik lah Bu gitu. Kedua, saya ingin berkolaborasi dengan orang tua siswa Bu, untuk mendorong mereka membiasakan anak-anak mereka membaca di rumah, jadi bukan cuma di sekolah Bu. Ketiga, saya ingin mengikuti pelatihan Bu, lebih lanjut lah tentang bagaimana mengintegrasikan kegiatan membaca dalam pembelajaran dan kemudian mensosialisasikannya kepada guru-guru lain yang ada di sekolah gitu Bu. Itu ya. Kedengarannya itu langkah-langkah yang Ibu utarakan tadi terlihat bagus ya. Apakah Ibu Calia yakin dapat melaksanakannya nantinya? Iya Bu, saya punya pemikiran dengan keyakinan dan tekad serta kerja keras saya Bu. Saya dapat mencapai tujuan ini Bu. Semoga Bu. Ya, baguslah Bu Calia. Saya yakin Bu Calia juga dapat menginspirasi guru-guru lain di sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa ini. Jadi apa yang ingin Bu Calia jadikan komitmen dalam sesi coaching kita ini, Bu Calia? Saya berkomitmen untuk dapat melaksanakan langkah-langkah yang telah kita bahas tadi Bu, yaitu meningkatkan frekuensi kegiatan membaca di sekolah, kemudian berkolaborasi dengan orang tua siswa. Setelah itu juga mengikuti pelatihan-pelatihan tentang integrasi kegiatan membaca dalam proses pembelajaran gitu Bu. Baiklah Bu Calia, saya akan membantu, memantau dan mendukung kemajuan Bu Calia dalam mencapai tujuan ini. Terima kasih banyak ya Bu, saya sangat menghargai bantuan yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Calia, saya senang bisa membantu Bu Calia. Iya. Apakah ada hal lain Bu Calia yang ingin disampaikan? Saya rasa akan lebih fokus Bu. Saya rasa cukup Bu, segitu saja yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Mungkin selesai lagi coaching kita hari ini ya Bu Calia ya. Semoga berhasil, semoga Ibu sukses menjalankan yang ingin Ibu capai. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Oke, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Diki, alhamdulillah saya sehat hari ini. Baiklah, kita langsung saja Bu ya kita bahas sesi coaching kita tadi. Bagaimana Bu nih, Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi? Saya merasa bahwa saya sudah cukup baik Pak dalam mendengarkan aktif. Saya selalu berusaha untuk fokus pada apa yang coach katakan, memberikan tanda-tanda verbal yang menunjukkan bahwa saya memperhatikan dan mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam.
Oke, apa nih yang membuat Ibu merasa demikian, Bu? Saya perhatikan bahwa Koci terlihat nyaman dan terbuka saat berbicara dengan saya. Dia juga terlihat lebih mudah untuk fokus pada topik yang kami bicarakan. Baiklah Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Boleh Pak. Saya mengamati tadi pada saat awal sesi Ibu melakukan paraphrasing dengan sangat baik, dan ini sangat membantu Koci untuk merasa didengarkan dan dipahami. Terima kasih atas penilaiannya Pak, saya senang mendengarnya. Saya juga mengamati tadi Ibu menggunakan teknik probing untuk menggali lebih dalam apa yang Koci pikirkan, Bu, dan rasakan. Hal ini sangat membantu Koci untuk lebih memahami diri sendiri dan menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Benar Pak, saya memang sengaja menggunakan teknik probing itu untuk membantu Koci. Namun demikian, Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan nih. Misalnya tadi saat Koci menceritakan tentang tantangannya dalam menumbuhkan minat baca siswa, saya mengamati bahwa Ibu lebih banyak memberikan saran lah, lebih banyak agar Ibu memberikan saran daripada mengajukan pertanyaan. Sebaiknya Ibu hindari ini karena ini dapat membuat Koci merasa tidak dihargai, Bu, pendapatnya, dan kurang termotivasi untuk mencari solusinya sendiri dulu. Oh gitu ya Pak, saya tidak menyadarinya Pak. Apa-apa. Terima kasih atas masukannya Pak. Sama-sama, Bu. Dari diskusi kita ini, Bu, apa yang sudah terbayang nih, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area ini di dalam hal mendengarkan aktif ini, Bu? Mungkin saya akan lebih fokus untuk mengajukan pertanyaan terbuka kepada Koci daripada memberikan saran langsung Pak seperti tadi. Saya juga akan melatih diri untuk lebih empati dan berempati dengan Koci. Baiklah Ibu, saya yakin dengan usaha dan latihan Ibu dapat menjadi coach yang semakin handal dalam mendengarkan aktif, Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak. Saya sangat terbantu dengan sesi seperti ini. Oke, sama-sama Bu, saya senang bisa membantu. Hasil pengamatan saya hari ini, Bu, saya akan catatkan ke dalam form supervisi akademik ini, Bu, ya. Iya Pak. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses supervisi ini, Bu? Saya dapat belajar banyak tentang bagaimana menjadi coach yang lebih efektif dalam mendengarkan aktif. Saya juga mendapatkan banyak masukan dan saran yang berharga dari Bapak tadi. Saya senang dengannya, Bu, dan saya harap Ibu dapat terus belajar dan berkembang menjadi seorang coach, Bu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu.